Oke, kita akan langsung bahas hal ini sebelum nanti malam saya nonton. Kita bahas dulu pagi hari ini ya, Mbak ya. Sudah ada dua orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Ini adalah mantan pemain timnas keduanya, ada Mas Aji Santoso dan juga Mas Kurniawan Dwi Yulianto. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Alhamdulillah. Aduh, ini baik. Favorit saya ini striker Yahud, back paling oke di timnas Indonesia menurut saya ya. Jadi kita tanyakan peluangnya nanti gimana, Pak? Saya mau ke Mas Kurniawan dulu ya. Mas Kurniawan, kalau lihat dari momentum lah ya, momentum kita di Piala AFF, sekarang momentum yang tepat nggak untuk membawa titel juara ke Indonesia? Iya, saya rasa ini momentum yang tepat dan perlu momentum positif ini terus dipertahankan minimal, karena kita tahu menurut saya tim ini spesial lah karena mix kombinasi antara pemain senior dan yang pemain baru merasakan pertama kali di timnas senior. Kemudian yang paling penting saya melihat tim ini mempunyai rasa lapar gitu kan. Mereka terlihat dari setiap pertandingan determinasi mereka tinggi, kemudian fighting spirit. Dan yang paling penting bagaimana para pemain ini bisa menerjemahkan apa yang menjadi game plan dari pelatih. Ini hal yang positif. Terus satu lagi catatan, tim kita ini sangat produktif, 18 gol, tapi yang menariknya tidak semuanya atau striker hanya mencetak 2 gol. Artinya tim ini mempunyai kemampuan yang hampir merata di setiap lini untuk bisa mencetak gol, dan ini menjadi kredit tersendiri menurut saya. Artinya tim lawan akan sedikit merasa khawatir juga karena semua pemain punya kemampuan untuk mencetak gol, jadi tidak terpusat ke striker. Ini menjadi catatan dan menjadi kekuatan kita juga menurut saya. Oke. Nah, kalau bicara soal tadi komposisi pemain kan rata-rata pemain muda ya di sini yang diterjunkan di Piala AFF gini gitu. Ada plus minusnya nggak kira-kira kalau Mas Kurniawan melihatnya di ajang sekelas AFF? Pasti ya, kelebihan dari pemain muda ini adalah tentunya dari segi fitness level mereka lebih bertenaga, kemudian fighting spirit, terus kemudian antusias mereka atau fighting mereka tentunya lebih ya, karena mereka baru merasakan pertama kali di final. Tapi kadangkala emosi para pemain muda ini kan masih labil. Jadi saya berharapnya pemain-pemain senior bisa mengontrol, bisa menjaga, mengarahkan emosi pemain muda ini menjadi sesuatu yang positif untuk menjadi motivasi. Dan saya percaya sinergi antara coaching staff kemudian official bisa mengcombine emosi mental ini menjadi motivasi, dan ini akan bermanfaat saat menghadapi partai sepenting atau sekelas final seperti itu. Oke, sekaligus saya ingin tanyakan, ini kan Mas Kurniawan adalah, kita tahu bahwa striker timnas era 90-an ya. Kalau kita lihat sekarang ini komposisinya Indonesia melawan Thailand, saya juga sempat melihat di beberapa media mengatakan bahwa striker dari senior di Thailand itu kan Terasil Dangda, ini kan cukup diperhitungkan. Nah, kemudian bagaimana ini Indonesia harus mengantisipasi hal ini, Mas Kurniawan? Iya, kita tahu Terasil ini pemain yang sangat berpengalaman, kemudian terlihat sangat tenang, sangat dewasa saat bermain. Dia tidak banyak bergerak, tidak banyak berlari, tapi positioning dia sangat bagus ya. Gol-gol dia juga terlihat karena kematangan dia dalam bermain, dia bisa menempatkan posisi untuk mendapatkan bola. Dan satu hal yang perlu diwaspadai adalah bagaimana Terasil ini tidak selalu memaksakan untuk berada di box atau di penalti area, sehingga memberikan peluang untuk pemain lain bisa muncul dari second line. Dan ini harus menjadi perhatian, harus ada komunikasi antara lini belakang dan midfield kita agar selalu fokus dan konsentrasi seperti itu. Jadi menurut saya pemain ini sangat dewasa lah dalam bermain. Oke, saya mau geser ke Mas Aji. Mas Aji? Ya. Nah, Mas Aji, kalau Mas Aji dari sudut pandangnya Mas Aji, momentumnya juga sudah pas belum saat ini untuk Indonesia membawa Piala AFF? Iya, menurut saya pertandingan nanti malam ini satu momentum yang cukup bagus untuk bisa memenangkan pertandingan dan membawa Piala AFF ini ke Indonesia, karena sudah
30 tahun Indonesia ini belum juara di event ya seperti SEA Games dan AFF ini. Sekarang terakhir juara di SEA Games 91 ini sudah 30 tahun. Sepertinya ini waktu yang pas untuk bisa membawa pulang AFF ke Indonesia, meskipun menurut saya itu tidak mudah. Kita tahu Thailand juga memiliki kualitas permainan yang sangat baik, tetapi di dalam sepak bola itu semua bisa terjadi. Yang terpenting bagaimana pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Menurut saya itu sih sangat berpeluang meskipun tidak mudah seperti itu. Ya, Coach Sintayong kan sempat menyebutkan saya juga ingin membawa Piala AFF, tapi kan keinginan aja nggak cukup, harus ada kerja keras gitu. Nah, ketika meng-highlight soal kerja keras, kalau Mas Aji melihat dari mulai babak penyisian sampai ke final, bagaimana kerja keras dan performa adik-adik kita ini? Iya, pemain-pemain cukup bagus mulai dari penyisian, apa yang dikatakan sama Coach Kurniawan tadi bahwa tim Indonesia merupakan salah satu memiliki produktivitas gol yang sangat baik dari semua peserta. Tentunya ini modal yang bagus ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong ini untuk membawa pulang Piala AFF ini memerlukan kerja keras yang harus dilakukan oleh setiap pemain, dan saya sangat yakin pemain pasti akan melakukan itu karena pertandingan ini pertandingan puncak, pertandingan final dengan 2 leg. Jadi menurut saya pertandingan yang pertama ini pemain harus benar-benar fight untuk bisa memenangkan pertandingan, karena itu akan menjadi modal yang cukup bagus dalam menghadapi leg kedua nanti. Iya. Nah, Mas, ada 2 leg ya di final Piala AFF kali ini. Kira-kira kalau misalnya dengan kondisi tim begitu, akan berpengaruh sebesar apa sih dengan adanya 2 leg? Karena kita tahunya biasanya final kan hanya 1 kali kan. Leg-legnya kan ada 2 leg pertandingan itu. Jadi memang pertandingan leg pertama ini sangat penting untuk sebagai modal leg kedua nanti. Jadi pertandingan pertama minimal pemain kita tidak harus kalah. Untuk pertandingan leg kedua baru lebih ada modal ya untuk bisa memenangkan di leg kedua. Tetapi menurut saya tidak perlu berpikir ke leg kedua dulu. Yang terpenting adalah pertandingan yang terdekat, yaitu malam nanti. Bagaimana pemain-pemain ini bisa menampilkan permainan yang terbaik untuk bisa mendapatkan poin dalam pertandingan nanti malam. Oke, Mas Aji, kalau kita melihat kan ada beberapa pemain Persebaya ya di timnas, seperti saya sebutkan ada Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, dan juga Hernando. Bagaimana Mas Aji melihat kemampuan mereka selama bermain untuk timnas? Ya, selama ini saya lihat kontribusi mereka cukup besar di tim nasional ya. Kita juga tidak tidak mengecilkan arti perjuangan yang lain, tetapi memang dari tim saat ini ada 4 pemain Persebaya yang bergabung dengan tim di Singapura ini. Menurut saya penampilan mereka, kontribusi mereka sangat besar. Hernando penjaga gawang sayang cedera ya ketika melakukan pemanasan sebelum pertandingan. Jadi dia tidak bisa main, tetapi pemain-pemain yang lain seperti Rizky Ridho, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya memiliki kontribusi besar terhadap tim ini. Jadi menurut saya ya alhamdulillah, mudah-mudahan pemain-pemain ini memberi kontribusi besar terhadap tim sehingga bisa membawa pulang Piala AFF ke Indonesia. Amin. Nah, nanti kita bicara lagi soal komposisi ya, lini per lini ya. Mas Aji dengan Mas Kurniawan. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau langsung ke Mas Kurniawan. Mas Kurniawan, ini ada statement juga dari Coach Sintayong ya. 17 dari 18 gol yang diciptakan timnas itu berasal dari dalam area kotak penalti. Coach STY mengakui bahwa kemampuan pemain timnas Indonesia untuk melakukan tembakan jarak jauh juga masih kurang gitu. Nah, ini kan mungkin juga sudah dibaca nih ya oleh timnas Thailand begitu. Nah, kira-kira kalau misalnya mengelola hal-hal seperti ini bagaimana? Apa yang harus dikembangkan lagi untuk 2 leg final ini? Ini kalau menurut pendapat saya belum tentu benar, karena yang paham di kondisi di tim adalah coach Shin. Tapi kalau melihat penampilan kedua tim selama ini, kita tahu bahwa Thailand bermain dengan game
gameplay yang sangat bagus, ball possession, kemudian sabar, kemudian dewasa. Jadi saya sih berharap pemain Indonesia kita bermain dengan compact defense, kemudian melakukan counter attack dengan cepat karena kita mempunyai kelebihan para pemain yang cepat-cepat terutama di winger kita, kemudian eksekusi di situ. Dan saya bisa mengatakan bahwa saat mereka tim Thailand melakukan attack, tentu di situ kadang dua center back mereka ini yang naturalisasi ini unbalanced, dan ini bisa dimanfaatkan oleh pemain kita untuk melakukan counter attack dengan mengandalkan kelebihan kecepatan pemain kita. Oke. Nah, Mas Kurniawan sebagai seorang striker, penampilan penyerang-penyerang kita di timnas saat ini kan seperti menjadi pemantul untuk second line ya. Akhirnya produktivitas golnya tidak setinggi pemain lain. Apakah ini ciri sepak bola modern yang kemudian diterapkan oleh Sintayong atau seperti apa kalau menurut Anda, Mas Kurniawan? Memang banyak yang mengatakan striker kita tidak produktif segala macam, tapi saya melihatnya dari sisi yang lain ya. Memang striker kita Ezra baru cetak 2 gol, tapi faktanya tim kita sangat produktif dan paling produktif. Ini artinya peran striker juga tidak bisa dikecilkan, karena di dalam tim sendiri kadang striker ini bisa creating space untuk pemain lain, memberikan peluang gol untuk pemain lain, dan terbukti tim kita sangat produktif 18 gol. Jadi ini permainan sepak bola yang mengandalkan kolektivitas. Jadi saya tidak bisa dan kurang setuju, tidak sepakat kalau menghakimi striker kita tidak produktif. Faktanya tim kita sangat produktif dan bisa masuk final. Jadi ini benar-benar kolektivitas tim sangat diutamakan menurut saya. Oke, nah karena ini kan final ini 2 leg ya, apa sebaiknya kita ini bermain bertahan seperti menghadapi Singapura di leg pertama kemarin, atau tampil terbuka, atau bagaimana kalau menurut Mas Kurniawan? Main bertahan sebenarnya tidak ya, tapi lebih ke seperti yang Coach Aji katakan tadi, leg pertama ini kalau bisa tidak kalah gitu kan, karena menjadi modal penting di leg kedua. Jadi lebih ke kedisiplinan dalam bertahan, compact defense, kemudian dengan kekuatan kita mengandalkan kecepatan dengan counter attack, dan pemain kita pernah melakukan saat melawan Vietnam yang bermain cukup terbuka dengan game plan mereka, dengan passing game, dengan position, dan terbukti sangat efektif gitu kan. Jadi saya sih berharapnya bagaimana kita tidak terlampau terbuka tapi mengamankan area kita. Jadi kita bermain more compact defense, kemudian dengan counter attack, dan itu sah-sah aja dalam sepak bola, karena di final ini kan yang penting result gitu kan. Seperti itu. Yes, betul. Oke, saya geser ke Mas Aji. Mas Aji, kalau Mas Aji mungkin punya catatan untuk lini belakang kita, Mas Aji. Iya, lini belakang kita sebenarnya ini juga diundi dengan materi-materi pemain yang cukup bagus. Kita tahu di penjaga gawang ada Nadio yang tampil sangat luar biasa menurut saya. Di bek kiri dan bek kanan, sayang Arhan tidak bisa main malam ini ya, tetapi tidak perlu khawatir karena saya lihat di situ masih ada Edu Febriansa yang menurut saya kualitasnya juga sangat baik. Dua bek kiri dan bek kanan ini memiliki satu penguasaan bola yang sangat bagus. Mereka juga agresif, punya stamina juga sangat kuat. Di posisi masing-masing, Edo main dengan kaki kiri, sedangkan Asnawi dengan kaki kanan ini memiliki kekuatan yang luar biasa, kita tahu ya. Terus di dua center back kita ada mungkin Rido sama si Fakhrudin yang menurut saya memiliki postur tubuh yang cukup ideal sebagai seorang center back dan memiliki kualitas visi bermain yang sangat bagus. Jadi menurut saya apa yang dikatakan Coach Kurniawan di depan tadi bahwa tim ini memang spesial. Setiap posisi dihuni dengan materi-materi pemain yang sangat berkualitas. Tinggal bagaimana dalam pertandingan nanti pemain-pemain itu bisa menjalankan apa yang menjadi instruksi dari coach dengan baik di lapangan, karena itu sangat penting. Dan mereka semua pemain menurut saya dalam pertandingan nanti malam di leg pertama ini yang sangat penting menurut saya, pertama adalah mereka confident, percaya diri, percaya dengan kemampuan teman-teman yang lain, dan enjoy the game. Jangan melihat terlalu wah tim Thailand. Saya sangat yakin bahwa Thailand juga berpikir dengan kekuatan Indonesia. Jadi menurut saya dalam pertandingan nanti mentality juga sangat penting.
Oke, Mas Aji, back sayap kita itu kan cenderung sering membantu penyerangan ya. Bahkan kalau kita tahu Iya. hal serupa juga terjadi. Nah, bagaimana seharusnya kita menghadapi Thailand yang memang kita tahu memiliki serangan balik yang sangat baik? Ya, kita tahu memang Thailand tim bagus, cara bermainnya juga sangat rapi, jangan bagus. Tetapi kalau kita dalam posisi menyerang, jadi boleh aja salah satu back harus ikut menyerang, membantu penyerangan. Karena apa? Karena kalau kita kurang orang ketika dalam keadaan menyerang, pasti bola akan cepat terebut oleh lawan. Tapi yang terpenting adalah dari salah satu ini harus tinggal, tidak boleh dua-duanya menyerang. Ini akan berbahaya, nanti akan mendapatkan counter attack. Kita juga tahu pemain-pemain Thailand sayap kiri, sayap kanan juga sangat cepat. Jadi prinsipnya ketika bek kiri ikut membantu penyerangan, Asnawi harus stay. Begitupun juga sebaliknya ketika Asnawi membantu penyerangan, si Edo harus stay. Ini prinsip-prinsip ini yang tidak boleh dilupakan karena ini sangat berbahaya kalau dua-duanya ikut menyerang. Oke. Nah, kalau dari pengamatannya Mas Aji sendiri, meskipun tadi sepakat Mas Aji menyebutkan tim Thailand itu tim yang bagus, Mas Kurniawan juga melontarkan hal yang serupa. Tapi dari kacamatanya Mas Aji mengamati, ada nggak sisi kelemahan Thailand yang mungkin saja bisa dieksploitasi nih oleh timnas kita? Iya, tentunya di dalam setiap tim itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Tentunya ini sudah dianalisa oleh Coach Sintayong bagaimana cara bermain kita. Seperti tadi yang Bung sebutkan tadi bahwa Indonesia banyak mencetak gol melalui attacking third ya. Di daerah attacking third jarang ada gol yang tercipta melalui long range shoot. Artinya mereka melakukan kombinasi di sepertiga pertahanan lawan, justru ini sangat bagus. Justru ini yang harus ditingkatkan karena itu merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh tim kita. Kenapa? Karena tim-tim penyerangan kita itu memiliki visi bermain yang sepak bola yang bagus, memiliki kecepatan yang bagus, itu yang harus bisa dimaksimalkan. Kita tahu ada Witan di kanan, ada Irfan Jaya, di belakang striker ada Ricky Kambuaya yang memiliki skill bagus. Jadi menurut saya selama ini tim Indonesia mencetak gol melalui di attacking third ini harus dimanfaatkan dengan baik karena itu merupakan salah satu senjata untuk bisa mengalahkan pemain belakang Thailand dengan melakukan kombinasi 1-2 atau mungkin solo run seperti itu. Jadi menurut saya kelebihan ini yang harus kita maksimalkan. Akan lebih bagus lagi kalau memang ada yang bisa melakukan long range shoot dari di luar penalti box. Menurut saya seperti itu. Oke. Nah, sebelum saya ke Mas Kurniawan, saya mau ke Mas Aji dulu lagi. Mas Aji, kalau kita melihat dengan strategi Sintayong saat ini yang selalu berganti formasi setiap pertandingan ini, kalau menurut Anda seperti apa? Bagi saya tidak ada masalah, selama ini juga sangat efektif, artinya setiap pergantian yang dilakukan Coach Sintayong juga berhasil positif kan, seperti pertandingan semifinal kemarin ada 3-4 pemain yang langsung masuk dan akhirnya Indonesia bisa memenangkan pertandingan itu. Menurut saya selama itu positif tidak ada masalah dan tentunya Coach Sintayong pasti sudah mengerti mengapa mereka melakukan selalu merubah-rubah komposisi dari pertandingan satu ke pertandingan lain atau melalui pergantian pemain. Menurut saya sepanjang sampai saat ini positif ya tidak ada masalah. Tetapi memang di pertandingan malam ini nanti Coach Sintayong tidak boleh salah dalam memasang komposisi pemain. Seperti itu. Oke, saya balik lagi ke Mas Kurniawan. Mas Kurniawan, Anda melihat ada dalam aspek kebugaran gitu ya, kebugaran para pemain kita ini kan jadwalnya ketat begitu ya, tensinya juga tinggi gitu. Nah, Anda melihat ada sesuatu yang menjadi isu nggak di situ, Mas Kurniawan? Kalau isu yang besar sih saya rasa nggak ada ya, karena memang sebenarnya tim kita lebih diunggulkan dengan masa recovery 1 hari lebih daripada tim Thailand. Hanya memang yang harus dijaga sebenarnya di suasana atau pertandingan sebesar final ini adalah bagaimana bisa mengontrol antara mentality, kemudian motivasi, kepercayaan diri, dan juga emosi. Ini harus ditekan, dikontrol agar tidak liar gitu kan. Bahayanya kalau mereka
bisa seperti overconfident, terus euforia terlalu berlebihan saat menang di semifinal. Ini yang tidak boleh terjadi karena kami pernah merasakan tahun 2004 bagaimana kita bisa masuk final setelah mengalahkan Malaysia, terus overconfident akhirnya kita kalah di final lawan Singapura. Dan saya rasa ya. Ya, Mas Kurniawan, maaf saya potong, ini singkat saja mungkin. Kalau begitu melihat komposisi pemain line up dan juga cadangan kita ini apakah merata atau bagaimana kekuatan skuad kita? Ya, kalau menurut saya pribadi, pemain yang dipanggil oleh Coach Shin adalah pemain yang benar-benar dibutuhkan di tim ini. Jadi apapun game plan atau formasi yang diperlukan atau dilakukan oleh Coach Shin, ini adalah pemain yang tepat. Jadi pemain gampang menerjemahkan apa yang jadi keinginan Coach Shin, dan ini menjadi modal yang sangat positif bagi tim kita tentunya. Oke. Baik, Mas Kurniawan terima kasih, Mas Aji juga terima kasih. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas. Kita sama-sama berdoa ya mendapatkan hasil yang terbaik dari Timnas Indonesia malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih, Coach.